Kirim ke semua grup, Man. Yuk, masuk. Semua grup ya, Man? Iya, Pak. Bagi dua aja sama itu, Dedi. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi di acara tanya jawab. Bapak dan Ibu nanti tanya apa aja, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah. Ya, mumpung Bapak dan Ibu ada kesempatan. Kan kemarin saya udah nanya Pak Haji, nggak apa-apa nanya lagi. Intinya gini Bu, Pak. Saya mau Bapak dan Ibu jangan sampai kecolongan. Kecolongan apa tuh Pak Haji? Utangnya tidak bisa lunas sampai mati. Saya nggak mau. Sebelum mati harus lunas dulu. Gimana caranya? Nih nyalain. Sampai mati pokoknya utangnya harus lunas dulu. Emang kenapa Pak Haji kalau nggak lunas? Ibu nanti nyesel Bapak sampai akhirat. Tidak ada orang yang utang masuk surga. Nggak ada. Tidak ada orang utang masuk surga. Nggak ada. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Apa 10 juta lunasin. Saya udah lupa Pak Haji. Bayar. Sedekahin. Ini utangnya. Utangnya. Kan ibu bapak nyari ketemu nggak ada ya. Bapak datang ke RDAY. Saya mau bayar utangnya sama si monyet gitu. Sama si bapak bangsat gitu. Siapa namanya. Utangnya berapa? 10 juta. Ya udah sedekahin. Tapi nanti pada saat si bangsat keluar atau si monyet keluar. Papasan sama ibu. Ibu tetap harus bayar lagi. Karena yang 10 juta itu jatuhnya jadi sedekah. Tapi kalau dia nggak keluar. Itu buat lunasin utang. Mau saya begitu. Nyambung gak maksud saya? Jadi Bapak dan Ibu, karena udah masuk grupnya RDAY, Bapak dan Ibu saya mau mati tidak bawa utang. Mati tidak meninggalkan utang, saya gak mau. Karena Nabi Muhammad SAW gak mau nyolatin orang yang punya utang, gak mau. Nah kalau kita punya utang, gak dimasukin ke dalam kelompoknya umatnya Nabi Muhammad gimana coba? Boleh kita berkoar-koar di sini kita ngaji sana, ngaji sono, majelis sana, majelis sini, dengerin ceramah sini, tapi utangnya nggak lunas. Buat apa? Nggak setuju juga. Paksain.
Ada gak sih Pak Haji ilmu pamungkasnya satu aja? Nggak mau, dua, gue nggak mau satu. Karena bijinya bapak aja alat kelamin ini dua, masa satu? Biji lo berapa? Dua kan? Masa mau biji satu? Nggak ada. Bapak beli sapi yang biji satu, laku gak? Nggak ada yang mau beli. Jadi dua. Apa tuh dua? Yang bisa nolong kita dari neraka jahanam, dua. Apa tuh? Sedekah dan baca Al-Quran. Jadi sedekah dipaksain jadi wajib. Kenapa? Karena kalau ibu nggak sedekah, kan nggak diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dilipatin rezekinya. Kan jadi kurang lagi ekonominya, ngutang lagi. Kalau ibu sedekah, bapak sedekah, Allah lipatin rezekinya. Jadi kaya raya. Sama baca Quran. Jadi bapak dan ibu baca Quran dipaksa wajib. Kenapa? Nih maaf ya, kalau bapak meninggal, ibu nggak mau ngikutin bapak di kubur hidup-hidup nemenin bapak di dalam kuburan. Mau gak bu? Tuh kurang ajar gak tuh? Istri kurang ajar. Katanya sehidup semati. Tapi giliran suaminya meninggal di kubur, dia nggak mau nemenin kita di kubur. Setelah bapak di kubur dia pulang. Kawin lagi. Janganlah. Janganlah. Kita harus setia lah. Kita setia lah. Janganlah. Jangan. Harus setia ya. Jangan ibu ya. Jangan ragu-ragu. Nah begitu juga ibu. Ibu paksain baca Quran tuh kita bikin wajib. Baca Quran wajib. Baca Quran wajib. Karena kalau nanti ibu meninggal dikubur, bapak nggak akan mau nemenin ibu dikubur hidup-hidup. Nggak bakal mau. Jadi bapak setelah nganterin ibu dikubur, udah dia pulang. Walaupun udah pernikahan udah 50 tahun pernikahan, tetap dia pulang. Nah yang ngeri nih bu, yang ngeri. Ibu pada saat hidup beli emas, disimpan. Ibu beli emas disimpan. Pada saat ibu meninggal kan emasnya nggak dikubur. Akhirnya yang ngopenin emasnya siapa? Suami. Nah kalau suami ketemu wanita lain, apa kata suami, kata istri yang baru? Papa, itu emasnya kita sedekain yuk buat hajat kita berdua biar kita masuk surga. Kira-kira ibu kebagian gak masuk surga? Enggak. Lu cuma ngumpulin doang sama nyengir di kuburan. Makanya paksain bu sedekah. Sedekah subuh terutama paksain sedekah subuh. Paksain sedekah subuh. Nah kebetulan kita lagi bikin grup sedekah subuh orang linglung. Orang linglung tuh maksudnya orang yang gak mikir tapi dia maksa sedekah. Nanti bapak dan ibu japri adminnya namanya Om Lukman. Ada anggota ada 1024. Ya 1024. Ibu udah ada yang masuk grup di atas 900 gak grupnya bapak dan ibu? Belum ya? Nah ini grupnya 1000. Semuanya sedekah. Semuanya sedekah. Tapi kan alhamdulillah kita masuk kelompok yang positif ya kan? Gitu. Boleh gak Pak Haji aku sedekahnya 100.000? Boleh, masa gak boleh. Yang penting jangan bolong. Terus kedua Pak maunya saya, bisa gak dipaksain baca Quran Pak? Baca Quran apa sih sulitnya? Enggak lah kan belum dicoba. Tapi saya maunya baca Qurannya jam 00. Gak mau habis subuh, gak mau habis maghrib, saya gak mau. Saya maunya habis tahajud jam 00. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran jam 00? Satu, awet muda. Tapi kalau bapak dan ibu baca Qurannya habis maghrib, awet tua. Milih yang mana? Milih awet muda dong. Kalau ibu bapak baca Quran habis sholat subuh, awet tua. Saya maunya awet muda. Kedua, orang yang baca Quran jam 00, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Nggak pernah di bawah 1 miliar. Orang yang baca Quran jam 00 nggak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran jam 00
tidak akan kena mata rabun. Gitu. Banyak kelebihannya. Tapi maunya saya tidak bangun jam 00 langsung baca Quran. Harus diawali dengan senyum. Mandi pandan 9 lembar. Sholat tahajud. Baru baca Quran. Bisa gak? Harus bisa. Jangan malu-maluin. Makanya kemarin Mbak Rati bilang, Ji, besok yang dampingin anak yatim umroh yang gak bangun jam 00 nggak usah lagi malu-maluin. Kenapa? Kemarin gue bawa pendamping coba. Anak yatim jam 00 udah mandi, udah bangun, udah persiapan mau berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Bapak dan ibu belum bangun. Malu-maluin. Udah gitu nggak mandi. Malu-maluin. Alasannya nggak ada gayung. Ya nggak ada gayung lah, di hotel di sana mana ada gayung. Kan pakai shower. Pakai shower. Makanya bapak dan ibu latihan nginap di hotel apa? Ya, kalau nggak memang ibu nggak mampu ya udah latihan mandi pakai selang. Mandi pakai selang, beli selang berapa sih selang? Nggak mahal kan beli selang. Nah selang, nanti ibu pakai itu apa namanya botol cuka, masukin selang, terus dibolongin. Ah? Apa? Dibolongin pakai pako. Nah setelah dibolongin jangan buat nyiram rambut. Tapi masukin ke alat kelamin. Adem bener dikocor. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Hah? Apa? Ngakak. Oh ngakak. Oh sambil masak nonton saya? Ya Allah. Ya Allah. Gosong. Ketawa sendiri ya. Nah maunya saya mau tamu-tamunya RDAY yang datang ke RDAY maupun yang nonton YouTube di RDAY, TikTok, Instagram, Facebook. Saya tidak mau meninggal bawa utang. Saya nggak mau. Kalau memang ibu udah sekarat, buru-buru hubungi RDAY. Kasih nomor rekeningnya nanti Haji Marco transfer. Kebetulan Haji Marco lagi nyari tamu-tamu yang pada sekarat. Buat tumbalnya dia. Jadi kalau bapak dan ibu pesan sama anak-anak, sama suami pesan sama istri sama anak. Nak, mah, pah, nanti kalau papa sekarat, mama sekarat, buru-buru hubungi RDAY. Utangnya nanti biar dilunasin sama Haji Marco. Ya karena Haji Marco lagi nyari tumbal yang pada sekarat. Belum dapat dia nyari dari kemarin. Hah? Ya kan dilunasin sama Haji Marco. Nah, makanya jangan utang. Ya jadi orang yang utang mati nggak bisa bayar tidak akan mencium baunya surga. Kok Pak Haji ngebahas itu? Karena saya baru nonton TikTok sama YouTube-nya Pak Ustadz siapa gitu. Jadi dia punya mobil mewah, punya perusahaan, punya rumah, tapi punya utang. Belum sempat dibayar, malamnya mati. Pas dikubur, siksa kubur. Kok begitu? Karena dosanya yang punya duit, dia yang nanggung. Pahalanya dia pindah ke yang punya duit. Yang untung siapa? Yang punya duit. Yang punya piutang. Jadi yang punya utang kan dia pikir gue pasti umurnya panjang. Ntar aja gue bayar. Gue puter aja dulu duitnya. Mati diambil. Sehat-sehat mati. Pas mati dikubur. Gak mau terima tanah dikubur. Gak mau. Karena dia bawa utang. Akhirnya sisa kubur. Hartanya yang dia punya kan yang meninggal istrinya. Kan yang megang suaminya. Nah suaminya kawin lagi. Akhirnya yang nguasain siapa? Istri yang ke-9. Ya kan istri yang ke-8. Banyak. Kalau di sini rata-rata begitu. Nah ibu kurang banyak.
Iya, karena lakinya tukang kawin kan, istrinya banyak. Akhirnya yang meninggal istri yang ke-8. Siksa kubur gak? Siksa kubur lah. Orang dia gak alasan dia, biarin ntar aja gue bayar utangnya. Gue putar dulu buat investasi daripada gue minjem di bank pakai jaminan. Ini kan masih gratisan gak pakai jaminan. Mati malamnya. Sehat, habis senam, habis berenang, mati. Gara-gara apa? Nyamuk masuk ke dalam hidung tembus ke otak. Namanya nyamuk utang. Janganlah. Kalau kita punya duit berapa dulu cicil. Nih saya bayar nih, utang kamu berapa? Gitu. Nih saya punya uang dibayar. Takutnya mati. Kalau mati, aduh, bahaya. Jangan ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu utangnya belum lunas, buru-buru kirim rekeningnya ke RDAY ya. Biar kita nanti yang lunasin. Hah? Apa? Ya daripada nggak dilunasin. Emang ada orang baik di muka bumi ini? Nggak ada. Kencing aja bayar berapa? 2.000. Terus gue mau ngelunasin utang lo gratis. Sorry dah. Gue ambil dulu. Lumayan nih buat jadi pesugihan ya. Lumayan buat jadi pesugihan. Nah maunya saya Bu, Pak. Pakai ilmunya RDAY. Semua permasalahan selesai dengan 2. Sedekah dan baca Quran. Sedekah tolak bala, baca Quran barokahnya. Jadi Ibu coba 2 aja yang dijalanin dulu. 2 baca Quran nama sedekah. Jadi sedekah paksa tiap subuh mau berapa? 100.000 nggak apa-apa. Mau berapa? 50.000 dulu nggak apa-apa. Yang penting sedekah maksa tiap hari. Paling lama berapa sih Pak Haji? 99 hari aja paling lama. Setelah itu Bapak dan Ibu meninggal. Hah? Kan nanti yang lunasin Haji Marko. Nah pokoknya maunya saya paksain utangnya cepat-cepat dilunasin. Jangan nyesel kalau nanti udah di dalam kubur. Karena kita nggak tahu mati kapan. Orang sehat mati, orang sakit mati, orang lagi olahraga mati, orang lagi apa mati. Jangan. Saya maunya Ibu buru-buru lunasin. Nanti kalau nggak lunas, pas kita mati kan nggak nyumbaunya surga. Akhirnya harta yang Ibu udah tumpuk-tumpuk, rekening Ibu yang udah Ibu tumpuk-tumpuk, akhirnya yang pakai siapa? Suami dan istri muda. Mending istri yang kedua, istri yang ke-9. Iya. Janganlah. Paksain. Oke? Jangan ya. Yuk, ada pertanyaan? Ya, saya tambahkan yang di selain Pak Haji. Apa tadi? 2 tadi. Sedekah dan baca Quran. Ada dasarnya enggak Pak Haji sampaikan itu? Coba terangin Bos. Ibu Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Coba pelan-pelan. Fatir 29 itu menjamin usaha kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah mengalami kerugian, kebangkrutan. Dan tidak ada kebangkrutan dan tidak akan nyungsep. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah ada 3. Yang 2 itu adalah harus, wajib. Yang 1 itu karena sudah kewajiban. Dan itu makanya nggak disebut sama Pak Haji karena itu sudah kewajiban kita. Apa itu? Surat Fatir ayat 29. Ulangi lagi Bos, ini agak blow on Bos, ibu-ibunya blow on.
Surat Fatir ayat 29 itu Allah teken kontrak itu ya, kan tertulis itu. Teken kontrak, kalau kita tidak yakin gimana? Itu kan perjanjian, kalau kita seperti di bank, itu kalau tadi kita Kontrak. kontrak, utang piutang, kalau tidak ada hitam di atas putih, Bapak Ibu bisa ngelak. Aku kan mana buktinya? Saya nggak pernah. Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Nggak ada. Nggak ada. Ngelak. Ngelak. Bisa ngelak. Tapi sama Allah lo nggak bisa ngelak lo. Nah. Langsung dirajam langsung. Nah, ini Allah menjamin ini tertulis di dalam Al-Quran. Surat Fatir. Dasarnya ya Al-Quran ya, dasarnya Al-Quran. Surat Fatir ayat 29. Apa itu? Innalladzina yatluna kitaballah. Yaitu orang-orang yang istiqomah konsisten membaca Al-Quran. Pertama, itu orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami kebangkrutan. Bisnisnya selalu untung. Untung. Apapun yang dia kerjakan pasti menghasilkan. Nggak pernah rugi. Kontrakan ini dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Ini kewajiban. Kewajiban ya, sudah kewajiban, sudah kewajiban. Tapi yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Jadi orang-orang yang bersedekah dalam keadaan, dalam suasana dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka yang seperti itu, kata Allah, tijaroh itu kan bisnisnya, kehidupannya, usahanya, dijamin oleh Allah lantabur, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan. Itu dasarnya. Maka Pak Haji tekankan tadi, baca Quran, sedekah. Nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak. Subuh, baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah. Karena ini kan kita merasa bukan kewajiban. Iya. Kalau di RDI wajib. Yang wajib apa? Yang kedua tadi wa aqimus sholat. Tegakkan sholat. Sholat sudah jelas. Sudah wajib. jelas. Gak usah itu dibahas. Ngapain dibahas, itu wajib. Yang kita tekankan yang dua ini. Kita sudah sholat, Pak Haji. Iya, tapi tidak baca Quran. Karena tiga hal tadi bukan penghubungnya, bukan au, bukan atau, bukan pilihan, tetapi wa dan. Baca Quran dan sholat dan sedekah. Bos, gue potong ya bos. Di surat Fatir itu nggak ada baca amalan bos. Ada nggak? Nggak ada. Lo ngapain cari amalan-amalan kemana-mana? Ikut seminar amalannya ini, ampret, nggak ada. Ngapain bos, udah pakai itu aja yang jelas-jelas di Al-Quran. Baca Quran dan sedekah. Dua tuh, ingat dua, alat kelamin bapak dua bijinya. Ibu tetenya dua. Ada yang satu gak masuk kelas, gue mau yang dua, tetenya dua. Begitu. Mata dua, kuping dua, hidung lubangnya dua, semua dua, kaki dua, tangan dua. Nah anggap aja baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah. Jadi biar bapak ingat terus di benak bapak. Oh ya gue belum sedekah. Oh ya gue belum baca Quran. Bohong bu, gak kaya raya di hari tuanya. Coba paksain. Ulangi lagi, surat Fatir, ulangi lagi, ini biar... Ya. Surat Fatir. Nanti di rumah dibuka ya. Buka. Atau di HP dibuka. Bukan bener untuk. gak nih omongan Pak Haji SD Impres? Saya bukan kiai, saya SD Impres. Gurunya nggak ada. Iya, pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai tajwid, nggak apa-apa. Penting baca. Wajib. Pak, Bapak baca nggak tahu artinya?
Tapi begini kata Allah, walaupun lu nggak tahu artinya begini. Baca. Daripada nggak baca, baca aja. Kita nggak usah tahu artinya dulu, baca dulu. Gugurin dulu maunya Pak RDAY. Baca Quran tuh wajib, sedekah tuh wajib. Gitu. Nah sambil jalan, baca Quran sama sedekah kan pahalanya jutaan tuh. Nah supaya nggak minus apa? Sifat 18 jangan dilanggar. Karena kan kalau ini bapak pahalanya 1 juta. Kalau bapaknya mikir min 1. Min 1 kali 1 juta min berapa? Min 1 juta. Jadi yang bikin keropos, yang bikin karatan apa kalau besi? Sifat 18. Maka 18 nggak boleh ada. Itu nomor 2 deh nanti. Nomor 1 ini dulu dah. Baca Quran sama sedekah. Surat Fatir. Saya nggak tahu Pak Haji tajwidnya. Lantar aja yang penting baca dulu. Nggak tahu artinya udah nggak apa-apa yang penting baca dulu. Iya soalnya gue mau buru-buru. Ngeri bos. Ngerinya apa bos? Ngerinya pada saat lo mati utangnya belum lunas. Lo nggak bakal masuk surga. Nggak bakal. Kok gitu Pak Haji? Lah surga lo udah diambil sama yang punya duit. Yang punya duit nggak ngapa-ngapain toto masuk surga. Dapat dari mana? Ya dari lo. Karena lo nggak lunasin. Makanya gue bilang sama Haji Marco, kita selamatin semua tamu RDAY. Utangnya kita yang lunasin. Mumpung kita lagi cari tumbal. Oh iya oke. Tapi kan lo gak mau dijadiin tumbal. Ya makanya baca Quran. Kalau gak mau dijadiin tumbal, ya udah lo sedekah. Lo mau dilunasin tapi gak mau jadi pesugihan. Lo mau dilunasin tapi gak mau jadi tumbal. Emangnya gratisan, gak ada. Orang kencing aja bayar 2.000. Paksain baca Quran. Jam 00, walaupun orang rumah berontak, berisik, biarin. Gitu. Kan biasa kalau kita ngaji kadang keganggu kan. Karena lampunya nyala atau apa. Lawan Bu, itu yang ngomong setan. Ya kan kadang anak kita atau pasangan hidup kita dia lagi tidur. Terang dia gak mau. Berisik, langsung lo ngomong. Biarin. Lawan Bu, masa setan gak dilawan, ya betul? Nanti kalau lo memang gak bisa ngelawan, lo buru-buru kabarin gue. Pak Haji pengganggu gue suami, tuker tambah. Tuker tambah. Gue punya stok banyak di sini. Pak Haji pengganggu gue, istri gue, tuker tambah. Tuker tambah, iya. Paling gue tinggal nanya ukurannya ke bapak, Pak. Alat kelamin istri lo panjangnya berapa, lebar berapa alat kelaminnya? Ya gue mesti sesuaiin dulu dong. Nah, oh yoi katanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apa sih? Acara apa ini? Lanjut bos, tegesin bos. Biar dia pokoknya pulang harus baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Paksain bos. Takut-takutin bos. Ntar dulu. Dia mau nakut-nakutin dulu. Kan dia belum nakut-nakutin lo. Lo belum takut. Takut-takutin dulu bos. Takut-takutin. Kalau nggak baca Quran jadi, kenapa? Kalau nggak sedekah kenapa bos? Takut-takutin bos. Jadi kalau kita tunjukkan ayat itu bukan dijadikan bacaan amalan. Bukan amalan ya. Tapi dipraktekin. Dijadikan pegangan. Bahwa ini ternyata ada kontraknya. Allah menjanjikan. Jadi kita melakukannya itu sangat yakin. Ini surat Fatir dijadiin amalan. Oh goblok. Si goblok. Enggak ada. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Ditanya itu dibaca berapa kali Pak Haji? Pak Haji surat Fatir dibaca berapa kali? Waduh lu bagus nggak gue santet lo. Asli gue menyantet lo aja. Enggak ada. Apa? Oh iya. Ini kan SD Impres bos. Gurunya SD Impres bos. Bukan kiai, bukan ustadz. Gue kan SD Impres bos. Ya jadi nggak mau dijadikan pedoman, keyakinan, dasar, pondasi. Ngapain paksa-paksa baca Quran? Ngapain paksa-paksa sedekah? Iya, karena kita mau lunasin utang. Kita mau usahanya maju, lancar, maju, sukses. Dan itu janjinya Allah. Apa? Baca Quran dan sedekah. Kalau baca Quran itu di samping ini janji Allah,
bahwa ini akan kita jadikan penerang kita di kubur kubur. dan di dunia. Jadi orang yang baca Quran wajahnya ceria. Contohnya anak yatim tuh. Pokoknya lo datang ke RDAY isinya cuman baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Alhamdulillah tuh ada Mbak Ratih jadi donatur umroh. Ada saya donatur umroh berangkatin 50 anak yatim. Ada Pak Haji Sultan yang ngasih mobil saya Robicon jadi donatur umroh. Ada Pak Indra Wijaya jadi donatur umroh anak yatim dari 2011 sampai 2025. Hampir tiap tahun berangkatin umroh. Besok lebih gede lagi. Kita berangkat lebih gede lagi. Ada donatur yang cair hajatnya 30 triliun. Ya. Hajatnya 30 triliun cair dia mau berangkatin 60. Nanti bapak-bapak pendampingnya 200. Ibu-ibu pendampingnya 200. Ibu jagain anak yatim. Bapak jagain di bandara ibu yatim yang enggak. Pak, anak yatim kalau berangkat umroh, ibunya tuh biasanya di bandara guling-gulingan. Karena anaknya mau berangkat, dia guling-gulingan. Nah siapa yang bisa nenangin ibu yatim? Kecuali bapak. Karena bapak kan udah tahu ilmunya. Menaklukkan istri tercinta. Nah ibu nanti yang nenteng-nenteng nuntun anak yatim sampai di boarding, anak yatim terbang, ibu pulang lagi. Gitu. Enggak lah, harus berangkat terbang sampai Mekah Madinah. Amin, amin. Harus. Lo udah meraktekin ilmu RDAY sampai nggak berangkat goblok. Iya, gratis. Paspor gratis. Dapat uang saku 10 juta buat jajan di sana. Gitu. Tapi mesti serius ngerjainnya. Salah satunya baca Quran. Kenapa sih Pak Haji maksain tamunya RDAY beda sama tempat-tempat pengajian lain? Emang di sini ngaji. Ini kan bukan ngaji, tanya jawab. Orang ini aula kok, bukan masjid. Karena Pak, nanti kalau Bapak umroh dari maghrib sampai isya, Bapak nggak boleh balik ke hotel. Karena kalau Bapak balik ke hotel, nanti balik lagi ke masjid lama, nggak kebagian tempat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita umroh hampir tiap bulan anak yatim. Udah kelihatan. Jadi dari maghrib sampai isya bapak sama ibu mesti di masjid. Di Masjidil Haram atau di Nabawi. Ngapain? Baca Quran. Atau sholat tobat. Begitu bos. Kalau orang bilang ada ya jamaah dipaksa suruh baca Quran. Jamaah emang gue majelis kan gue bukan. Ini kan grup SD blow on. Ah? Ya iyalah kalau gurunya pakai mobil Alphard, masa muridnya nggak pakai Alphard? Harus Alphard. Kalau gurunya pakai Robicon, masa muridnya nggak pakai Robicon? Harus Robicon. Kalau gurunya pakai Hammer, masa muridnya nggak pakai Hammer? Harus pakai Hammer. Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Di pintunya ada tulisan 007. Siap ngebunuh tamu. 007 artinya apa? James Bond. Peluru, pistol. Pistol, gambarnya pistol. Siap menerjang alat kelamin yang nggak buka. Mana nih? Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Robicon gue warnanya hijau gelap. Nah bapak dan ibu juga harus begitu. Dan gue nggak ada yang beli bos. Hammer nggak beli. Robicon nggak beli. Alphard iya nggak beli. Mobil kita nggak beli. Semuanya dari tamu. Hajat terkabul ngasih. Hajat terkabul ngasih. Bapak dan ibu juga harus begitu. Tapi nomor satu yang sekarang urgent adalah utang harus lunas. Gimana utang lunas? Dengan baca Quran. Ulangi lagi bos, takut-takutin bos. Iya, jadi kalau kita nggak baca Quran, ya siap-siap hidupnya gelap. Gelap di dunia, gelap di alam kubur. Alam kubur. Gelap.
itu resikonya. Yang kedua, kalau tidak sedekah, terutama yang di hadis itu adalah sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, enaknya dulu apa enggak enaknya dulu? Enaknya dulu, baru nyungsep. Jadi bersenang-senang dahulu, Pak Haji kemarin tuh lah. Kenapa sih? Jadi bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Enggak Haji Marko dong. Haji Marko bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Udah terkabul, keliling Eropa, keliling. Ini lagi nonton nih Haji Marko sekarang. Dia nyungsep. Datang lagi bulan Maret 2025. Ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang cair 460 miliar. Coba kalau dia nggak datang ke RDAY, nggak akan cair 460 miliar. Ya. Makanya kemarin kita diskusi Haji Marko, kita gimana ya bantu tamu-tamu RDAY, utangnya kita yang lunasin. Oke, kalau dia mau gimana maksudnya? Ya kalau nggak jadi tumbal jadi pesugihan. Nggak ada yang gratis. Kecuali kalau dia mau baca Quran sama sedekah, biar dia lunas sendiri, tanpa kita ikut campur Pak Haji. Oke, gue setuju. Siap. Ya udah kita tegesin. Coba Bos ajarin Bos. Makamnya juga sudah disiapin. Ya, udah. Sendiri. Ya, jadi kalau orang yang tidak sedekah subuh karena datang dua malaikat, yang datang bukan satu malaikat, dua malaikat yang tugasnya SOP-nya masing-masing. Yang satu untuk cross check yang sedekah subuh, yang satu cross check yang tidak sedekah subuh. Kalau Bapak Ibu tidak sedekah subuh, ditunggu sampai jam 00. Jam ini enggak sedekah, enggak, udah langsung doanya. Masuk malaikat yang doain jelek. Masuk langsung malaikat. Oh tuh, kemarin sudah tak kasih kelonggaran, sekarang enggak sedekah lagi. Langsung doa. Allah lenyapkan, binasakan harta, jatah rezeki orang yang enggan bersedekah hari ini. Jadi kalau dia tidak bersedekah, maka doanya adalah ini. Tuh Pak Bu, kata-kata binasakan itu yang ngeri tuh Pak. Punya rumah cicilan. Punya mobil cicilan. Punya motor cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Pecicilan. Iya, jadi kalau kehidupan kita selama ini dulu pernah kemudian mundur, habis, bahkan sampai kalau nol aja kan enak, kembali ke nol ya, minus ke dalam tanah sana. Ambles. Nah, itu kita evaluasi. Tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjalankan tertib yang Al-Qur'annya 3 tadi, penguatnya adalah hadis Nabi yang malaikat mendoakan kita setiap hari, bangkrut, gitulah ya. Secara tidak langsung gampang, binasa, bangkrut karena enggan sedekah. Kira-kira evaluasinya bener kayaknya ya? Bener. Wanter Pak Haji. Ya, nih Pak Bu ya. Pada saat kita pengantin baru, kita udah mulai hutang. Coba bayangin Bu. Iya, udah nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah subuh. Mosok baru anak 1, baru anak 2, baru anak 3. Oke lah, itu godaan lah. Ini ada yang umurnya udah 75 tahun, suami istri cerai, betul gak? 75 tahun cerai, umur 80 tahun cerai. Aduh.
Kenapa? Karena dia nggak sedekah subuh. Coba Bapak dan Ibu paksain supaya rumah tangga kita langgeng. Sama suami kita yang sekarang langgeng. Oke lah, sama suami yang kemarin masa lalu nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kita paksain. Sedekah kita bikin kewajiban. Oke lah, suami kita ahli sedekah. Kita sebagai istri juga wajib tanpa sepengetahuan suami. Sedekah subuh. Transfer. Kirimin bukti transfernya ke admin Bu Ai. Atau nggak dikirimin juga apa-apa, yang penting sedekah. 100.000 dah buat syarat. Biar apa? Biar rumah tangga kita yang kedua ini langgeng sama suami kita yang sekarang. Sama suami yang pertama mungkin kita udah pisah, nggak apa-apalah. Tapi sama suami yang kedua langgeng. Bisa lah. Harus. Masa kita mesti pisah lagi sama suami yang kedua. Yang pertama kan kita udah pisah. Janganlah. Jadi ibu nyolong star. Tanpa sepengetahuan suami, sedekain. Wajib. Bisa Bu? Bisa pasti. Iya. Apa yang bikin suami kita yang kedua kok setia sama kita ke ibu-ibu? Karena alat kelaminnya ibu pulen. Kok pulen? Legit. Legit. Plus modifikasi. Ada suronnya. Ada speakernya. Wow keren. Lanjut Bos. Gue cuman supaya gak ngantuk aja gue. Ayo dah, takut-takutin Bos. Iya, itu adalah penyebab kita bangkrut. Takut-takutin Bos. Jadi kalau kita terus-menerus mempertahankan kebiasaan kita yang seperti itu, enggan baca Quran dan enggan sholat sedekah subuh, maka pasti untuk mencapai hajat usaha kembali itu sangat mustahil. Kebiasaannya harus dipotong. Dimulai dari sekarang kita paksa. Boro-boro mau sedekah Pak Haji untuk makan aja, bayar listrik, susah. Nah, ucapan adalah doa. Paksain, bisa, pasti bisa. Pasti. Nah, caranya apa maksa itu? Kalau kita ternyata sampai hari ini masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Kalau kita masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Apa itu bentuknya sedekah? Paksain kalau kita masih mampu makan sehari 3 kali, paksa. Kalau belah semangka berarti ya setengahnya. Kita paksa untuk sedekah. Sedekah dulu. Tapi kalau kita sedekah, maka dijamin Allah di Al-Qur'annya, usaha kita, tijarah kita, lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Tidak pernah mengalami kebangkrutan. Nah, jadi kalau sedekah subuh, kata Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, malaikat itu mendoakan kita. Doanya sangat positif dan itu manjur. Doanya malaikat masa enggak manjur? Setiap hari kalau kita sedekah maka malaikat pasti mendoakan. Jadi seberapapun itu bukan seikhlasnya tapi semaksimal kemampuan kita. Paksa itu maksimal. Kalau seikhlasnya itu seenaknya, semaunya. Jadi nanti kata Pak Haji, hasilnya juga seenaknya, hasilnya juga seikhlasnya. Kalau kita sedekah, maka malaikat mendoakan kita, Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya. Jadi sedekah diganti, lipat ganda hartanya, diperbanyak, rezekinya yang barokah, doanya yang baik-baik. Bu,
pertanyaan nih, kalau ibu nggak sedekah subuh, masuk grupnya RDAY, kalau saya keluarin sakit hati gak bu? Enggak, walaupun saya kejam jangan sakit hati. Karena kan yang bisa nolong ibu sedekah subuhnya doang, ya kan? Nanti kalau udah sedekah subuhnya udah stabil, siapa yang gak baca Quran keluarin dari grup. Jadi kita enak grupnya kecil tapi solid ya. Daripada banyak yang diomongin apa? Kan alat kelamin ibu saya pantau pakai NCB. Connect sama saya. Jadi pada saat ibu nggak baca kan NCB-nya jeplak, cetak. Haji Marco sebagai petugas PLN tolong dong naikin NCB-nya ibu, naikin sama Haji Marco. Jadi kan kelihatan yang online apa enggak Pak Haji ya? Iya. Kita udah sistemnya online aja deh. Pokoknya yang nggak sedekah subuh keluarin. Yang nggak baca Quran jam 00 keluarin. Memang belum kejam tapi menujunya ke sana gitu loh bos. Biar apa? Biar kita nanti umrohnya bareng. Naik hajinya visa furodanya bareng. Nanti kita di surganya bareng. Masa kita di neraka bareng. Ngobrol-ngobrol di neraka. Ya nggak mau ah. Di surga. Kongko-kongko di surga. Bersama grup anggota RDAY. Misalkan Vita Ranger. Grup Vita Ranger. Misalkan grupnya sedekah subuh RDAY. Misalkan grup seminar 56. Kan kita enak ya betul? Betul Haji. Gitu. Jangan masuk neraka bareng-bareng. Enggak. Paksain ya sedekah subuh ya. Paksain. Memang agak kejam. Tapi lihat hasilnya Pak. Ayo bos, takut-takutin lagi bos. Mumpung dia udah mulai pada takut. Mumpung udah pada mulai takut tuh dia. Iya. Jadi judulnya kehidupan di alam kubur. Jadi wajib ya. Jadi gampang. Jadi amalan yang kita kaji malam hari ini hanya satu surat saja ya. Nanti tanya jawab. Satu surat dan satu hadis. Itu kan ada kan berarti kan yang disampaikan Pak Haji adalah suratnya pun hanya ayat yang satu ayat saja. Bos, YouTube gue paksain suruh sedekah subuh penontonnya turun dari 200 jadi 185. Bisa gitu ya? Berarti yang nonton tadi setan. Bukan itu, bukan orang. Kan tadi kita ngomong lucu-lucu, penontonnya 200. Pada saat saya bilang paksain sedekah subuh, langsung turun jadi 185. Pak Haji gara-gara ngomong sedekah subuh jadi penontonnya turun loh 185. Ya kan yang tadi 15 berarti setan. Lucu juga nih YouTube. Katanya wajar lah naik turun. Iya. Jadi bos. Kita paksain. Harus yakin ya. Yakinnya harus bulat. Amalkan dengan keyakinan penuh. Kalau kita yakin satu ayat ini saja, tapi tidak usah diwiridkan. Dihayati saja bahwa yang namanya baca Quran, sedekah subuh itu suatu kewajiban kita untuk kita hajat terkabul. Untuk hajat terkabul wajib baca Quran, sedekah subuh. Karena Allah sudah teken kontrak. Kontrak, udah ada kontraknya Pak, Bu. Teken kontrak bagi yang tidak sedekah subuh, tidak baca Quran, tidak dijamin usahanya. Tidak ada garansi, tidak ada asuransinya. Ya. Saya mau Bapak dan Ibu kayak tamu RDAY orang Indramayu. Dia dagang pecel lele dari jam 2 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah untung bersihnya 2 juta. Dia meraktekin ilmu RDAY baca Quran sama sedekah subuh. Orang Indramayu. Awalnya waktu datang kemari utang 400 juta. Sekarang alhamdulillah bisa lunas dagang pecel lele dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Di Indramayu Iya.
Untung bersih 2 juta. juta, untung bersih 2 juta. Karyawannya sudah digaji. Karyawannya udah digaji ada 7 orang. Dia tinggal duduk aja. Jadi dia kalau udah habis sholat isya nih tadi, dia udah tidur nih sekarang. Untuk nanti malam dia bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Coba Bu, masa camu RDI yang kayak gitu nggak banyak, harus banyak dong. Jadi Bapak dan Ibu isinya cuman istirahat. Karena saya mau Bu, Pak maaf ya. Orang yang baca Quran umurnya panjang sampai di atas 100 tahun. Jadi ibu sama bapak bisa dampingin anak, cucu, buyut, bahkan canggah naik ke pelaminan ibu jadi saksi. Tapi nggak pakai kursi roda, tapi pakai kaki, jalan kaki gitu. Iya. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah kemarin kan ada yang privat tuh. Hari Sabtu, malam Minggu, Siti Habibah. Yang dari Jakarta Barat. Neneknya umurnya di atas 100-105 tahun. Hobinya mandi jam 00 sama baca Quran. Sama sedekah subuhnya nggak bolong. Umurnya 105. Nggak pikun dan nggak rabun. Baca Quran masih bisa dia. Nah coba Bapak dan Ibu saya maunya begitu nih kita kompak. Yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok dan yang hadir. Jadi kita hampir tiap tahun nanti reuni di Mekah dan Medina. Nggak usah bayar, semua yang bayar kita. Gitu loh. Tinggal Ibu, Pak Haji, aku anggota RDI ya udah masuk. Pakai travelnya apa sih Pak Haji? Kita paksain pakai Maktur. Kan travelnya mahal, kan saya yang bayar. Ibu tinggal ngikut doang kok. Maktur tahu kan travel Maktur? Terkenal gak? Nah artis, nanti kita bareng-bareng artis. Tahunya mereka maktur. Kita pakai Maktur aja ya. Murah kok. Umrohnya 55 juta. Ya nggak apa-apa, tapi kan hotelnya mewah. Dekat Mekah Madinah. Nanti kalau yang haji kita bayarnya 1 miliar. Tapi bisnis. Jadi kakinya nggak selonjor. Jadi bapak dan ibu bisa tidur di atas. Yang bayar kan saya bukan bapak. Ngapain mahal-mahal? Nggak ada mahal. Harus yang lebih enak. Karena bapak dan ibu udah maksain baca Quran. Maksud nggak dapat hadiah yang bagus. Baca Quran. Nanti kan Allah bilang ada aja jalannya. Naik pesawatnya bisnis. Karena 12 jam paling cepat 9 jam. Gitu. Jadi nggak transit di Daha, nggak transit di Dubai, enggak langsung. Makannya juga enak, ada sayur lodeh ya, ada pecel lele. Ya kan Garuda gitu loh bos. Bisa? Ya. Jadi baca Quran paksa ya? Iya. Ya. Ajarin lagi bos, takut-takutin gue mau lihat penontonnya. Makin turun apa makin habis nih. Jadi bapak sekalian. Penontonnya makin turun makin habis ya. Sedekah itu apakah kita akan dimuliakan Allah? Tapi kalau kita tidak sedekah kita akan dihinakan oleh Allah. Tuh bayangin tuh. Ada surah ada ayatnya. Orang yang dimuliakan Allah bilangnya apa? Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Tapi kalau kondisinya lagi yang dihinakan Allah, dia juga ngomong ke Allah, ya Allah, Robbi ahanan di surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin asr. Ada ayat yang ke-15, 16, 17. Baca itu. Kemana kita sedekahnya? Kenapa kita dimuliakan Allah? Kenapa kita dihinakan Allah? Allah jawab di ayat yang ke-17. Bos, lo tadi ngomong apa ya bos? Yang nggak baca Quran, nggak baca Quran, nanti sama Allah diapain? Dihinakan. Dihinakan lo ngomong gitu kan? Iya. Ini penontonnya naik jadi 214 pada takut tuh. Hehehe. Penontonnya tambah banyak Pak Haji. Sekarang naik jadi 214 karena penontonnya pada takut. Udah bos, takut-takutin aja bos.
Iya, jadi ada pilihannya. 214 penontonnya sekarang. Karena ada 214. Oh iya. Terus. Tadi sempat turun, Bos. 185. Iya. Ini nambah. Yang tadi pada keluar setan. Ada. Jadi kalau kita sedekah itu Allah akan muliakan kita. Kalau tidak, Allah akan menghinakan kita. Terus Bos, kata menghina terus Bos, biar naik nih penontonnya Bos. Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Allah merendahkanku. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dimuliakan, bisa dihinakan. Apakah Allah tidak adil? Tidak. Itu karena perilaku kita sendiri. Bos, stop dulu Bos, stop dulu. Bapak dan Ibu tahu gak dihinakan sama Allah caranya gimana? Dengan Bapak dan Ibu utangnya gak lunas-lunas. Dengan Ibu utangnya nambah. Dengan Ibu dimalu-maluin sama pemilik duit. Dengan Ibu didatengin debt collector, dikentong-kentong tiang listriknya depan rumah. Kan jadi kan CRT tahu kalau Ibu punya utang, ya betul? Pakai jaket hitam, motornya trail, reng di depan rumah, muternya, weng. Itu debt collector Bos. Kok Pak Haji tahu? Kita kan mantan debt collector. Pelatih debt collector. Makanya paksain baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Biar Bapak dan Ibu tidak dihinakan. Ayo Bos, tekan lagi Bos. Ini naik nih, penontonnya naik. Ya, jadi apa kata Allah? Kenapa bisa seperti itu manusia? Kalla balla tukrimunal yatim. Bukannya Allah tidak adil, bukannya Allah memang sengaja menghinakanmu, tapi itu karena perbuatanmu sendiri. Bukan. Kalla bal, tetapi la tukrimuna, karena kamu tidak memuliakan. Tidak memuliakan siapa? Al yatim, tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau kita balik dari bawah ke atas, kalau kita mau dimuliakan Allah, maka kita memuliakan anak-anak yatim. Maka tadi sedekahnya kemana? Apakah sedekahnya ke orang tua? Apakah sedekahnya ke fakir miskin anak terlantar? Kata Pak Haji, fakir miskin anak terlantar itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi Bapak dan Ibu pokoknya intinya gini. Paksain. Bikin takjub Allah. Ada gak saudara kandung kita, Bapak dan Ibu berapa saudara kandung, yang sedekah subuhnya gak bolong? Gak ada, cuman Bapak dan Ibu doang. Coba tanya saudara kandung Bapak ada berapa? Ada gak yang sedekah subuhnya gak bolong? Gak ada. Coba Ibu tanya saudara kandung Ibu, ada gak yang sedekah subuhnya gak bolong? Gak ada. Coba Bapak tanya anak Bapak, mana yang sedekah subuh? Gak pada ngerjain. Coba Ibu tanya anak-anak Ibu. Dak, Dek, Nak, apa? Nama kesayangannya kakak, adek apa? Sedekah subuh gak kamu? Enggak. Lebih baik kita aja yang sedekah Pak, Bu. Setelah kita berhasil, udah sukses, baru nanti anak kita ngeliat kita. Oh, mama sama papa sedekah subuhnya luar biasa. Aku mau ikut ah. Saya juga begitu ke putri-putri saya. Anak saya kan perempuan laki. Saya maksain, makanya dia bilang, alhamdulillah ya Pak. Iya, coba kamu paksain sedekah subuh. Sekarang anak saya kan jadi dokter. Nah, yang pertama pasiennya banyak banget. Karena sedekah subuh. Malam dia baca Quran. Pasien yang dari dokter mana pada pindah ke situ. Padahal kata dia obatnya sama kok Pak. Ya beda, kan auranya beda. Nah,
Sama-sama dagang gado-gado. Kok dia bisa beli ke kita? Karena dia sedekahnya luar biasa. Bapak coba lihat. Ini rumahnya ada gak yang di Jakarta? Rumahnya di Jakarta? Ada. Bapak coba ke kebun binatang Cikini. Bonbin Cikini. Ada namanya gado-gado Bonbin Cikini. Ada kan? Gado-gado Bonbin Cikini. Berapa coba seporsi? 50. 58. Atau bapak dan ibu ke gado-gado Boplo. Tahu gado-gado Boplo? Berapa harganya? 50. Atau bapak makan ketoprak Ciragil. Berapa harganya? Kok bisa rame? Karena dia menjalankan ilmunya. Allah wasilahnya ini. Nah bapak coba paksain. Jangan gado-gado harganya 5.000. Nggak capek. Ibu ngulek gado-gado sampai alat kelamin ibu copot. Ya copot. Ya copot. Ngulek yang diulek apa, yang copot apa? Gak mau. Kacangnya copot. Bapak juga gitu. Lontong cap gome. Ya lontongnya copot. Lontongnya copot. Ya ada lah. Jadi saya mau bapak dan ibu buktiin sama anak-anak kita. Buktiin sama saudara kandung kita. Buktiin sama tetangga kita. Bahwa kita hidupnya di atas rata-rata. Iya dah. Pak, Bu, dulu saya juga tinggalnya di perumahan yang biasa. Perkampungan. Ini pada penonton. Tetangga-tetangga saya dulu kecil pasti nonton. Tapi sekarang saya udah tinggal di perumahan mewah. Iya. Dulu tinggal saya di Kemayoran. Ibu tahu sendiri kan? Rapat-rapat gak? Binyamin Sueb. Namanya Gang Senggol. Bohong ibu kalau jalan papasan gak senggolan. Iya. Ya, Jiong, Bendungan Jago, Serdang, Kemayoran, Kampung Irian. Itu kan daerah-daerah begitu. Nah sekarang kita udah paksain. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Begitu. Dulu saya kemana-mana naik apa Bu? Metro Mini. Masih ada gak sih sekarang Metro Mini? P11. Metro Mini P11. Metro Mini P10. Metro Mini U24. Oh busway. Oh, dulu saya pakai itu Pak. P10 Senen Sumur Batu. Jadi bapak kalau naik P10 naik dari Senen sampai di Sumur bapak dikasih batu. Iya. Nanti kita makan bakmi Sukowati. Ada di Serdang tuh bakmi Sukowati. Kalau enggak bakmi Dino dekat Al-Mudasir. Itu favorit saya. Iya, SMP-nya 79. SMP 79. SMA-nya 5 Sumur Batu. Itu sekolah-sekolah saya zaman dulu. Tapi kan manjur. Paksain Pak, Bu. Bisa? Bisa. Iya. Pasar Sumur Batu. Pasar Kemayoran. Kan zaman-zaman saya kecil. Nah maunya saya Pak, Bu. Coba paksain. Apa Pak Haji sekarang masih ke Pasar Sumur Batu? Udah enggak. Kita sekarang mainnya di Plaza Indonesia. Iya. Karena kalau ketemu nanti di sana ketemu teman-teman lagi. Ya dia lagi. Enggak jauh. Karena saya SD-nya di situ. SD, SMP, SMA di situ. Sekarang kita mainnya di Plaza Indonesia. Makannya di La Moda. Kalau Padang di Sari Ratu di bawah. Nah Bapak dan Ibu coba dong. Saya mau. Belajar kaya. Iya belajar kaya. Caranya apa sih Pak Haji kalau belajar kaya? Ibu kalau belanja ke tukang sayur bisa gak jangan ditawar? Tawar bisa tambah lagi. Oke. Kedua. Bisa gak ibu kembaliannya jangan diambil? Ini kan Bapak dan Ibu gak merugi. Kembaliannya diminta bumbu dapur. Oh bego. Belanja kan kembaliannya misalkan 10.000.
Nggak mau rugi minta bumbu dapur. Ya micin lah, ya daun salam lah, ya inilah, ya nggak boleh dong. Nggak boleh, saya nggak setuju. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya. Setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Caranya apa Bu? Pak, tidak boleh ingat masa lalu. Kan udah berlalu. Ngapain? Kalau masa lalu nih kalau nyupir lihat ke belakang. Kira-kira kejedot gak? Kejedot lah. Nggak boleh ingat masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang cari yang baru. Oh gelo. Yang sekarang nyari yang baru. Yang lama jangan ditinggalkan, tapi dibinasakan. Itu baru mantap. Kita satu frekuensi ya. Cari yang baru, yang lama kita binasakan. Kedua, ketiga. Nah maunya saya Pak. Coba Bapak dan Ibu mampunya berapa sih sedekah subuh? Nah coba paksain dulu deh. Harus. Bisa dan pasti bisa. Terus baca Qurannya saya nggak bisa 12 juz Pak Haji. Ya baca dulu berapa. Baca dulu berapa. Sebaris 2 baris. Bisa? Bisa. Oke? Oke. Yang mau nanya ayo. Pegang mic-nya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu ya, bentar ya. Ya. Yo. Lagi live nih, lagi live. Kenal lah, kenal. Iya, lagi live dulu. Gak penting. Yo. Ya, nama saya Agus dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan. Wus bukan lahirnya di Bandung, Wus. Agus. Kereta Wus. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, kalau kita ini sedekahnya belum cukup, Pak, masih. Pokoknya kalau Bapak masih bisa makan, pasti bisa sedekah. Ya, saya sedekah, tapi apa harus disampaikan bahwa Iya. saya punya hajat gitu? Iya. Atau dikasihkan apa? Kasih aja. Yang penting pokoknya sedekah nggak usah ngomong. Transfer aja. Ya, dititip aja misalnya. Ya transfer ke RDAI. Ya. Transfer aja ke RDAI. Mau berapa? Atau kalau diantar boleh ya, ini nggak usah. Kalau diantar nggak boleh dikumpulin dulu. Harus di muka. Ya. Saya nggak mau sedekah dikumpulin. Nggak mau. Saya maunya sedekah di muka. Saya sedekah buat 7 hari ke depan. Baru saya mau terima. Tapi kalau dikumpulin dulu. Terus Bapak datang ke sini baru sedekah. Udah lo bagiin aja ke tempat lain. Gue nggak mau. Kok gitu Pak Haji? Maksud saya di depan di sana di muka masjid, di depan masjid kita ngasih aja, nggak usah pakai hajat. Nggak boleh, harus ke anak yatim. Iya, karena yatim ya. Tapi harus ke anak yatim. Harus pakai hajat? Nggak perlu. Nggak perlu, iya. Pakai hajat lebih utama. Iya. Hajat saya alat kelamin panjang, boleh. Alat kelamin bengkok, boleh, bebas lah. Ya. Ya, itu aja Pak yang saya tanya. Terima kasih. Ya. Ibu, bapak, ibu ganti-ganti. Bu, kalau mau nggak mikir, ibu copot salah dalamnya langsung banyak ide-ide cemerlang. Salah satunya binatang tawon. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Haji. Ibu kalau nonton YouTube saya benar senyum-senyum. Ketawa. Hah? Ketawa melulu. Ketawa mulu. Ya, jadi hiburan Pak. Gue jadi hiburan. Hiburan saya ketawa-tawa. Oh iya. Kadang-kadang ke Pak Haji gelo nih. Kadang-kadang lagi jorok. Yeah. Lagi bener mau bener. Yeah. Jadi gue bagusnya jorok apa bener aja? Gue bagusnya jorok apa bener? Hah? Gue bagusnya jorok apa bener? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya, Haji, yuk.
Waktu di pencerahan di atas kan saya pernah nanya ya, Hmm. anak saya kan lagi skripsi nih, Iya. semester 7. Iya. Terus Pak Haji bilang biar lancar sedekah ke pembersih WC. Saya udah sedekah ke pembersih WC tuh Pak. Alhamdulillah kemarin udah bisa sidang yang pertama. Iya. Tapi ini kan sambil UTS Pak. Iya. Ada masalahnya kan harus bayar itu Pak. Cicilan kuliah semester 7 harus bayar ke semester 8 semua karena kan ini mau skripsi segala macem Pak, lab, praktikum, skripsi, bayar kuliah semester 8 harus dibayar sekarang semua. Sementara kan saya bayar baru nyicil ya, baru 10 juta, semuanya 45. Nah kemarin ini kan harus udah bayar cicilan kedua, belum ada uangnya. Terus tadi dia bilang kalau besok nggak ada uangnya minimal 5 juta, katanya nggak boleh ikut UTS, gimana ya bagusnya? Gampang. Ibu sedekah pembersih WC-nya ditambah, jangan 100.000 tapi 200.000. 1 lulus, 2 ada uangnya buat bayar besok. 1 lulus atau yang 2 ganti hajatnya. Pasti besok boleh ujian. Ada tamu RDI yang kuliah di Trisakti, belum bayaran. Dengan dia ijab ke anak yatim, alhamdulillah dia lulus. Sekarang ijazahnya ditahan. Sekarang dia salah satu jadi orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Baru dilunasin nih kuliahnya. Tamunya RDI. Orang yang terkaya di Pantai Indah Kapuk kuliahnya nggak lulus. Tapi udah tinggal besok Pak. Ya kan ibu belum sedekah pembersih WC. Uangnya nggak ada. 100.000. Iya. Atau lo jual diri. Lo buka alat kelamin lo di tiang listrik. Bohong nggak ada yang isi tromol 100.000. Iya Pak, ini juga dikasih teman. Paksain 100.000. Kalau nggak bisa kuliah. Paksain 100.000. Nyari lah. Ih udah kepake. Tadi kesini. Lo tinggal buka alat kelamin lo bohong di tiang listrik nggak ada yang isi tromol. Sejuta. Tadi saya mau datang tuh Pak, mau minta ini cuma tetap aja katanya nggak bisa harus bayar. Nggak ada Bu, tamu Padahal RDI yang Pak, nggak. udah tahu ya kalau bapaknya meninggal tetap aja nggak ada itunya. Nggak masalah Bu, duit nggak ada saudaranya. Yang penting lo praktekin dulu ilmu RDI, itu aja. Lo colek alat kelamin lo ngomong, pasti ada duitnya, pasti ada duitnya. Lo tuh selalu bukan pasrah. Ya udahlah biarin. Oh goblok, nggak boleh. Kalau orang Jawa bilang namanya harus semeleh. Kalau orang Jawa bilang harus semeleh. Kalau orang Indonesia namanya legowo, lapang dada. Bukan sabar. Bukan pasrah. Terangin. Ustadz Bondas. Ini ada tamu super blow on. Iya, jadi bukan menyerah. Kalau menyerah itu sudah nggak berbuat apa-apa, udah terserah. Jadi kalau saya udah cari kemana-mana, cari. Nggak mungkin. itu kan sudah. Nggak mungkin. Iya, Bu, jadi ini Bu saya paksain Bu, ketawa-ketawa. Sekarang penontonnya jadi 237. Tadi udah turun 185. Saya paksain. Gimana caranya biar naik nih penontonnya. Ini udah naik 237. Kok Pak Haji bisa? Pada saat dia yang ngomong, penontonnya turun. Stop, gue yang aja ngomong. Naik nih 137. Jadi ibu mesti berusaha Bu. Ini kalau bisa gue copot cara panjang gue. Yang penting naik. Lanjut. iya, jadi legowo, lapang dada. Dengan kita lapang dada, itu akan jalannya jadi enak. Enak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu adalah jalan yang enak. Bener nih tawa. Artinya kan begitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus lapang jalannya. Ya, ihdinas. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang lapang. Iya. Yang lapang. Apa jalan yang lapang itu? Siratal ladzina an'amta, adalah jalannya orang-orang yang enak. Jadi jalan yang enak. Jalan yang nikmat. Lo harusnya tadi masuk colek alat kelamin lo. Pasti Pak Haji ngasih duit gue. Pasti Haji ngasih duit gue. Gitu. Gue kasih tahu rahasianya. Ini kan gue ada 12 juta.
Bisa gue kasih lo semua 12 juta. Tapi kan besok anak yatim mau ke Bandung. Lomba angklung tingkat internasional di Bandung anak yatim. RDAY. Ya gue sangonin lah 12 juta lah buat jajan, makan kan. Satu bus kan kita bus punya sendiri. Coba kalau lo colek. Gak bakal gue kasih anak yatim, gue kasih ke lo. Tapi karena lo gak meraktek ilmu RDAY, gue kalah sama anak yatim. Karena anak yatim kan semua pada nyolek nih semuanya. Tadi gue tanya lo pada ngapain? Nyolek. Biar Pak Haji nyangonin gue. 12 juta. Hah? 12 juta gue sangonin nih. Nah lu tuh gak berusaha. Saya sudah. Kan udah gue bilang di YouTube. Orang yang ngomong sudah dan sudah sampai kiamat hajatnya nggak akan terkabul. Janganlah berbuat. Berusaha. Bapak dan Ibu kan pernah jadi pengantin baru. Dulu pada saat bikin ML yang keberapa jadi anak? Bikin. Hari pertama bikin ya. Hari kedua bikin lagi. Hari ketiga bikin lagi. Hari keempat. Hari yang keberapa tuh kita positif bunting? Nggak tahu. Yang penting berbuat. Enak. Ini mah enggak. Kejepit. Oh gugu. Sakit! Iya jadi. Lu nggak praktek, harus praktek. Sedekah itu tadi dipaksa. Emang Allah maksa ke kita sedekah? Dipaksa enggak oleh Allah kita sedekah? Bapak Ibu, dipaksa enggak? Dipaksa. Kata-katanya sebutin, kata-katanya. Di surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran ayat 134. Sedekah dipaksa oleh Allah. Baik apa? Dalam waktu sempit maupun waktu longgar. Terangin lagi. Bunyinya ayatnya dibuka biar tahu. Dan ini Dasar. untuk menguatkan ya, bukan untuk diwiridkan. Dibuka ayat itu untuk menguatkan, meyakinkan, diamalkan. Oh ternyata dipaksa oleh Allah. Apa itu bunyinya? Alladzina yunfikuna fissarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah sempit ini kondisi ibu kayak tadi sama sempit kayak bapak tadi. Pas-pasan, ibu juga. Jadi maksa bu. Kalau bisa kita gondol mana nanti ada mana. Piring-piring, ambil piring semua. Piring, sedekain semua. Apalagi coba. Termos, sedekain semua. Begitu, bawa ke tukang pembersih WC. Ini pembersih WC termos. Kali lo pakai, kali gue lagi nggak pakai atau apalah. Begitu. Jadi maksa bu. Maksa. Coba kalau tadi ibu praktein. Pasti saya dikasih duit sama Pak Haji. Pasti saya pulangnya disangonin sama Pak Haji. Bohong nih 12 juta nggak buat lo. Tapi ini kita cuma 12 juta ya. Anak yatim yang kerjain banyak banget tadi tuh. Kasih dah. Buat besok ke Bandung. Lomba angklung tingkat internasional. RDAY mewakili Provinsi Jawa Barat gitu loh. Ayo bos. Ya jadi dipaksa ya. Terus sudah. Karena tidak boleh kita berhenti kata Allah. Surat Al-Insyirah 2 ayat terakhir. Alam nasroh laka sodorok wa wadona angka wizrok alladhi angkodo dorok wa rofa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusro inna ma'al usro fa idza apabila kamu sudah menjalankan satu pekerjaan, amalan, perbuatan, jangan bilang sudah, jangan berhenti. Jangan bilang sudah, jangan berhenti. Tapi lanjutkan dengan pekerjaan terus kerjakan. Tidak boleh berhenti. Kerjakan. Ayatnya begitu. Jadi kita tidak boleh sudah kerjakan, sudah mencari. Nah,
mencarinya, kalau kita kepepet, itu kita faida farogta fangsob, legowo, lapang dada, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Jadi kita bersandar kepada Allah. Kalau kita amalin seperti ibu tadi, ilmunya Pak Haji katanya ibu berselingkuh kepada Allah. Malamnya kita memohon-mohon kepada Allah. Allah, saya harus gimana bayar anak saya ini ya Allah. Saya harus bisa bayar, anak saya bisa ikut ujian. Paginya telepon. Nah, kan gitu. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Tapi kita tidak yakin dengan hajat yang sudah kita hajatkan kepada Allah. Kalau kita sudah memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, mendekat kepada Allah, lakukan, baca Quran, sholat tadi, sedekah, sudah. Tidak harus sana sini. Nanti kita sudah ini, Allah yang akan mengatur dari mana datangnya. Tapi kalau kita was-was, ragu-ragu, khawatir, takut, ilmunya Pak Haji kita dinamain Pak Haji, namanya ilmu itu ibu menjalani dalam keadaan menghina Allah. Jadi apa yang ibu tanyakan secara semuanya jelaskan tadi, melanggar semua. Coba ibu, Pak Haji menghina Allah tuh jelekin nama Allah. Bukan, menghina Allah tuh takut, khawatir, was-was, ragu-ragu. Itu menghina Allah. Nah lo masuk tuh di pasal. Makanya kan tadi Allah, gue kasih aja 12 juta buat ibu tadi yang nanya. Jangan! Awas lo kalau ngasih. Gue laknat lo. Kenapa? Karena lo takut. Besok gimana kalau enggak? Ya lu nya takut. Udah gak masuk. Itu namanya perempuan goblok. Enggak boleh. Kan lu udah masuk ilmu RDAY. Mosok kalah. Kan gurunya super kaya. Tinggal bilang aja. Lu dengan cara tidak meminta ke kita kan. Pak Haji ajarin dong ilmunya. Supaya besok saya bisa bayar. Kan ngapain lo belajar kelamaan. Nih gua ada 12 juta. Malah gua ada nih yang kantong merah nih. 100 juta. Buat lo aja semuanya. Tapi kan Allah udah kasih warning gue. Awas lo kasih si bangsat. Ya oke. Nggak mungkin. Kasih lihat dulu bos. Duitnya bos. Keluarin. 400 juta biar dia ngeliat. Jangan dikasih ke dia biar dia lihat aja. Iya. Ya iyalah. Kan kita lagi bikin sayembara. Jadi tamu-tamu RD kemarin pada japri. Nih taruh sini. Tamu-tamu RDAY kan kemarin pada japri. Pak Haji, kalau 30 hari kayaknya lama deh dapat 10 juta. Bisa gak 30 hari dapatnya 1 miliar gitu. Ya udah oke. Kita 9 hari aja. Jadi 9 hari langsung dapat 1 miliar gitu. Nah coba ada Bapak dan Ibu sayembara. Atau kita kasih DP dulu biar semangat kan gitu. Orang duit banyak kok. Nggak kepake juga di sini buat apa? Ya, tanya yang lain. Yang lain. Pakai mic. Ya. Jangan dengerin si ibu goblok tadi, bikin kitanya jadi lemas. Coba nanya yang bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haryoto dari Muntilan. Ini Muntilan? Ya, mau menanyakan. Desa apa? Desanya saya Tutup Ngisor. Kecamatan? Dukun. Ya Allah. Ya, iya. Tetangga Pak Selamat. Pak Selamat, Gerogolan? Ya, lain kampung. Oh, lain kampung. Apa sehari-hari Bapak di sana? Saya belayar Pak Haji. Oh, bajak laut. Ya. Coba nyanyiin dulu bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut,
sekali tembak perutmu gendut. Ini Pak Haji yang saya tanyakan, di RD aja kan kalau itu ada ajaran yang alhamdulillah 999. Ya, minimal 27 kali. 27 kali. Minimal. Sementara kalau malam kan baca Quran. Ya. Atau lebih baik full dari malam ke malam Al-Quran terus, apa yang siangnya untuk alhamdulillah gitu. Dari jam Lebih 00 baiknya itu. sampai matahari terbit baca Quran. Oh, iya. Dari matahari terbit sampai mau tidur alhamdulillah 999 kali. Oh, Banyak tamu RDI yang udah pada cair 10 miliar ikutin ilmu RDI dari jam 00 sampai matahari terbit baca Quran 12 juz. Dia tidak bekerja. Nah, dari matahari terbit sampai tidur 999 kali 27. oh. 10 miliar per bulan tanpa kerja. Saya tanyakan, berhubung saya itu kan masih banyak kekurangan dalam baca Al-Quran gitu. Kemarin katam itu aja 6 hari tapi siang malam. Oh, nggak boleh, Bos. Oh. Siang bukan waktunya baca Quran, Bos. Oh, gitu ya. Siang tidak waktunya baca Quran. Siang waktunya ML. Oh, iya. Oh, Siang waktunya nenen. Oh, iya, iya. Nenen dan ML yang paling manjur jam 10 sampai jam 3 sore. Itu saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Jadi Oh, iya. nenen sama ML yang paling manjur jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Iya, Bapak paksain. iya, oke. Apalagi Bapak bisa video call sama Haji Marco. Terus yang kedua Pak Haji mau ini untuk mempermudah mengontrol sifat yang keburukan 18 sifat itu, solusinya gimana gitu? Untuk Kan saya bikin mempermudah. sayembara. Siapa yang tidak punya sifat 18 saya kasih duit nih 400 juta. Bapak ikut aja. Dalam waktu 9 hari kok nggak lama. Oh, iya. Nggak usah sebulan. Kalau sebulan kelamaan. 9 hari aja. 9 hari. Kadang-kadang kan namanya manusia, kita itu merasa sudah benar tapi ternyata kita masih banyak sifat jelek-jeleknya. Jangan lihat begitu, praktekin dulu aja. Kan yang bisa nilai kan saya. Oh iya. Yang penting Bapak berbuat. Iya. Berbuat gitu. Kan ada tamu RDA itu. Iya. Desa Grogolan. Kecamatan Dukun, Muntilan. Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nanam cabe, panen terus. Itu pasien RDA-nya tahun 2000. Gunung Merapi meletus tahun 2010. Iya, Bulan 2010. Oktober dia kesini. Oh iya iya. Oktober 2010 dia kesini. Heeh. Nah, sampai sekarang. Manjur, Bos. Iya. Terus ini Pak Haji yang ketiga apa itu? Waktu privat itu kan niatnya untuk memotivasi membersihkan sifat yang ke-18 gitu. Kira-kira sudah layak apa belum kalau ikut sayembara gitu? Boleh, Bos, ikut aja, ikut. Boleh ikut. Terima kasih Pak Haji. Ya, boleh. Ya, Paksain. Ibu. Ya. Ibu kalau bisa sama Bapak ikut sayembara, duitnya sayang loh, Pak. Bunuh diri caranya. Hah? Daftar. Nah, daftar kan ada. Bapak dan Ibu japri ke Om Lukman, panitia sayembara. Ya, Om Lukman. Enggak, nomor rekening aja, rekening mah enggak usah. Nomor rekening lo kan punya nomor rekening kan? Nah, kirim. 0858. Ya. 1469 89 0 89 berapa nih? 68. 0858 1469 ya Pak ya? Ya. 8968. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti masuk di grupnya ini dulu. Nanti kan diajarin sama Om Lukman. Diajarin. Jadi lo mesti masuk grupnya dulu. Grup hajat cair 10 miliar. Grup hajat cair 10 miliar.
0858 ya namanya grup linglung, orang linglung ya lu masuk masnya. Ya ini kan udah masuk. 0858 1469 89 68. Lo nanti masuk di grup linglung. Cair 10 miliar. Udah tinggal ditramper-tramper lo ngapain datang kemari. Gue aja ngeliat lo bosen. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Masih masalah itu juga Pak Haji. Apa? Apa? Ayo dong cerita. Diulang-ulang gak apa-apa kan saya lupa. Iya. Terlalu Kan banyak Pak, tamu. Sebetulnya kan sekarang udah musim ramai Pak Haji. Apa? Sekarang kan udah musim ramai nih, belum mau puasa, harusnya ramai. Musim rame maksudnya? Musim ramai harusnya di pasar. Oh di pasar. Penjualannya. Musim rame. Harusnya udah ramai Pak Haji. Harusnya udah rame. Iya. Nah ibu jualan apa? Pakaian. Pakaian. Iya. Terus sekarang pertanyaan ke saya apa? Masih belum gitu. Buat saya masih belum gitu ramai Pak Haji. Bu, tadi tamu RDAY dagang di pasar Tanah Abang. Omsetnya nggak mati per hari 100 juta. Barusan datang. Tadi privat. Apa yang dilakukan? Dia datang nggak nanya Bu. Cuman ngomong. Terima kasih ya Pak Haji. Aku mau kasih Pak Haji 100 juta. Buat apa Mbak? Alhamdulillah gue omsetnya per hari 100 juta. Dagang di Tanah Abang. Kalau orang bilang kata sepi goblok. Kok gitu Pak Haji? Kan belum praktekin ilmunya kearifan lokalnya Pak Haji RDAY. Apa tuh? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Dipanggil Bu, ada kertasnya. Ya udah dibaca terus. Ibu pakai speaker, halo halo tes tes. Kan lo belum coba, ini dia nyoba. Dia udah nyoba berapa 2 bulan nih rame 100 juta nggak mati. Kadang 200 juta, kadang 300 juta. Per hari Bu. Makanya kalau orang bilang sepi. Siapa bilang? Ini RDAY nggak pernah sepi Bu. Rame terus. Walaupun yang datang itu aja. Ya. Rame. Nggak pernah gue sepi. Udah panggil lagi Bu, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Ayo pembeli pada datang borong. Untung bersih 1 hari 100 juta. Belum ada yang datang, manggil lagi sampai bebusa. Kasarnya lo seharian gak ada yang beli, tapi cuma ngucapin itu gak apa-apa. Besok di recovery sama Allah. Dirapel. Boleh. Tiap hari. Dari buka toko sampai tutup toko ngucapnya itu aja. Oh enggak dong. Nanti akhirnya kan kita ngucap nih Bu. Senin. Ini pengakuan tadi ibu tadi. Senin gak ada yang beli. Selasa gak ada yang beli. Rabu gak ada yang beli. Kemis Bu orang borong 500 juta. Itu, ibu jangan takut. Ibu memang nggak lihat Presiden Republik Indonesia yang sekarang ke-8 ijab sama Allah. Jadi kandidat Partai Golkar. Jadi nggak? Kalah. Ijab lagi. Jadi presiden, wakil presiden sama Megawati. Jadi nggak? Kalah. Ijab lagi sama Allah. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Jadi nggak? Kalah. Ijab lagi sama Allah. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Jadi gak? Kalah. Ijab lagi jadi presiden sama Pak Gibran. Jadi gak? Berapa kali tuh? 5. Lu jangan bilang saya sudah. Kan tadi gue dibilang. Orang yang ngomong sudah. Sampai kiamat gak terkabul. Udah gue sabdain. Jadi jangan ngomong sudah. Coba lagi. Emangnya ibu lihat. Orang yang tukang masak, sip tukang masak tuh chip tukang masak. Emang tukang masaknya sekali? Berkali-kali. Sehingga dia jadi pemenang. Ibu jangan bilang, Pak Haji ini kan waktunya udah mau bulan Ramadan. Gue sambit lo paksa terus. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah pembersih WC tiap hari cepet jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah pembersih WC cepet jangan bolong tiap hari. Walaupun gak ada yang beli.
Pembersih WC cepek di mana? Ya di WC-nya Tanah Abang kan ada, kasih cepek. Walaupun nggak ada yang beli, keluarin. Lu giran rame nggak mau ngomong, giran sepi mau ngomong, nggak boleh, paksain. Begitu. Oke? Yuk, Bapak nanya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini mau nanya Pak Haji, kan saya menjalani baca Quran tuh Pak Haji ya. Ada kalau lagi kecapean tuh saya istirahat dulu Pak Haji, tidur. Nggak Terus apa-apa. habis sholat subuh saya lanjut lagi. Oh nggak boleh? Oh nggak boleh gitu? Nggak boleh. Oh. Habis sholat subuh, waktunya kita datang ke tempat usaha, berangkat. Oh. Habis sholat subuh, waktunya kita datang ke kebun. Datang ke peternakan. Waktunya ML habis sholat subuh. Nanti habis jam 6 langsung dikunci alat kelamin lo. Grek-grek udah selesai. Berarti Walaupun kalau istri lo sebelum mau subuh minta lagi, boleh lanjut, tutup. Pak Haji ya? Hah? Kalau belum subuh boleh lanjut gitu. Boleh. Umpamanya kita nih baca Quran ngantuk tuh istirahat dulu gitu. Terus kita lanjut sebelum azan subuh boleh itu? Boleh. Kalau di subuh nggak boleh, batal. Oh gitu. Nggak boleh. Terus yang kedua Pak Haji mau nanya Pak Haji ya, masalah saya kan godaannya dari istri tuh Pak Haji suka ngedumel gitu. Gimana? Kenapa nggak dibunuh? Gimana caranya Pak Haji tuh? Santet. Aduh. Masih sayang ya? Atau lo ML, lo toblos, jangan lo cabut-cabut sampai dia mati. Yang ada punya lo yang mati. Siapa tahu dari sini ada senjata pamungkasnya Pak Haji untuk nundukin istri gitu Pak Haji. Oh gampang bos. Gue pulang bawa duit nih, dikasih sama bini gue. Papa minta duit 5 juta. Ya gue kasih 5 juta. Namanya istri minta harus kasih dong. Sayang kan, namanya sayang sama istri. Remas alat kelamin, gue pegang kulitnya. Mama pesenin minum itu mama. Dipesenin. Akhirnya kata istri gue, Papa ini yang 5 juta titip di papa aja deh. Alhamdulillah. Ini terus ada yang terakhir nih Pak Haji, pertanyaan nih dari ini. Titipan pertanyaan gitu Pak Haji. Dia ingin menjalani itu apa Pak Haji yang dalam di atas gitu ya. Itu kan di pintu nggak ada ventilasi itu, bisa itu Pak Haji? Apakah bisa? Bisa. Apa enggak? Oh bisa gitu? Bisa. Meskipun nggak ada lubang angin gitu? Bos, ini ada gak lubang angin lo cari? Ini dalam gue taruh di atas pintu tuh di internet. Lo naik deh kalau nggak isi dalam gue semua. Herannya orang yang masuk pasti besok masuk lagi. Orang yang datang privat pasti besok privat lagi. Karena dia kalau udah masuk palanya pun pening. Iya bawaannya pengen datang aja, kangen sama Pak Haji, kangen sama anak yatim, kangen sama Pak Haji gitu. Bohong nggak bos? Tuh lo lihat naik ke atas, nih naik kan ada lubang lo naik. Isi dalam gua bos. Iya. Kemarin sih gue nyuruh orang, gue suruh lihat dalam gua, katanya sih udah nggak ada, udah dibawa sama tikus kemana-mana. Itu apakah harus 9 hari Pak Haji? Harus 9 hari dipakainya gitu Pak Haji? Iya. Oh gitu. 9 hari. 9 hari ya. Minimal orang yang belanja di warung lo pada masuk UGD. Ya gitu aja Pak Haji. Ya. Makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Aduh. Pak Haji. Ayo. Ini masih menyangkut masalah yang 18. Ini kan katanya 18 ditambah yang 5 kali 10 ya. Nah itu maksudnya pelaksanaannya tuh ke Pak Haji. Gimana ulangin? Yang masalah itu Pak yang tobat. Tobat yang 18 plus yang 10 minimal ya. 50. Nah, untuk pelaksanaannya itu Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Berarti 36 rakaat. 26. 18 kali 2, 36. Oh iya 36. Lo SD-nya bukan 18 impres kali ya? 2, iya. SLB ya? Kalau gue kan SD impres. Ya itu Pak yang perlu diperjelas gitu maksudnya. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. 36 rakaat Ya, sholat 18 kali tobatnya. 2, Yang 50 dicicil. 10 kali 2. Ya, habis duha, sebelum duhur, habis duhur, sebelum asar, habis maghrib, habis isya. Dicicil aja sebisanya 10. Ya, 1.
Ya, pokoknya oke. matahari terbit nggak boleh sholat sunnah. Matahari tenggelam nggak boleh sholat sunnah. Gitu. Bu, ibu tinggal maksain bu. Bohong nggak terkabul bu. Rata-rata tamu RDI yang pada cair 10 miliar setelah saya perhatiin. Dia nggak banyak nanya tapi dia banyak nyimak. Kebanyakan tamu RDI sekarang banyak nanya mulu. Dikerjain enggak, nanya lagi. Dikerjain enggak, nanya lagi. Abis nanya disimpan. Nanti nanya lagi disimpan. Janganlah, simak, simak, simak. Praktek, praktek, praktek. Baru deh terkabul, terkabul, terkabul. Saya maunya Bapak dan Ibu minggu ini kalau paling telat bulan ini kalau enggak tahun ini harus cair 10 miliar. Amin. 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 Gurunya yang maksa, muridnya yang lemot. Harus bu, minimal tahun ini 2025 harus cair 10 miliar. Gue gak mau tahu gimana caranya. Makanya saya bikin kemarin ada tamu Pak Haji. Bisa gak sayembaranya 9 hari cair 1 miliar. Ya oke lah gue turutin lu dah. Di mana bu guru nurutin murid? Nggak ada. Iya. Sakingan dia mau cepet-cepet dapat hadiah. Jadi 9 hari dapat 1 miliar. Ya udah oke. Tapi saya di DP-in dulu. Oke, gue DP-in dulu nggak apa-apa. Yang penting lo kerjain ya. Iya, ya udah. Akhirnya kita bikinlah tuh grup yang pada mau dapat DP gitu loh. Yang itu grup besar itu ya Pak Haji ya. Iya, ibu mau DP berapa dulu? 100 juta dulu. Apa mau dapat DP 500 juta dulu? Boleh, boleh lah. Satu lagi Pak Haji. Buat ini mantu saya kan ngeluh terus ya. Dia kan lagi hamil muda. Sedangkan anak saya yang lelaki ini jangan mancing dia mintanya gitu. Maksudnya kalau nanti laki-laki dan perempuan kalau ML-nya berisik pasti yang perempuannya ngeluh, banyak ngeluh. Ya udah saya nasihatin. Nggak boleh. Ibu tanya dulu waktu ML berisik gak? Coba diulangi lagi boleh gak? Ya nggak bisa udah bunting. Gampang lah bu. Disuwuk kalau orang Jawa, orang Sunda dicamahan. Ibu remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya. Tidak rewel, tidak ngeluh. Neng, mama punya duit, mau gak duit Neng? Pasti mau, yang penting ibu sentuh dulu tuh alat kelamin ibu. Ke tangannya dia sambil ibu ngomong. Mantu ya, untuk anak saya sendiri yang lelaki gimana? Sama, ibu remes alat kelamin ibu. Yang berhak apa? Istrinya? Mama nih, ibu mertuanya aja yang ngerjain. Ibu kan pasien saya. Pakai alat kelamin ibu aja. Kalau saya lihat ibu manjur. Kenapa? Karena saya lihat dari jarak jauh punya ibu pulen tuh. Tuh pulen bener. Kode perang nggak bisa. Berarti saya bisa ya berhak. Bisa. Ngobatin anak saya dan mantu. Bisa bu. Nanti kalau udah bisa ibu di rumah bikin neon box taruh di alat kelamin. Buka pengobatan. Subuk gratis. Ya oke siap Pak Haji. Terima kasih banyak pencerahannya. Ada lagi? Sebelum saya tutup. Ayo, wong kita galau, Palembang. Pokoknya ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya anak, sentuh ke kulitnya mantu. Remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya anak, ke kulitnya mantu. Tapi sebelum disentuh, ibu niatin dulu. Anaknya nurut, anaknya gajinya tinggi. Begitu kayak anak saya kan dokter. Pasiennya rame, nggak mau gue ntar capek di Pegelino. Pulang bawa duit. 20 juta pulang bawa duit. Akhirnya pasien BPJS-nya nggak ada. Yang semua mandiri. Kan lumayan tunai. Kalau BPJS dapatnya berapa? 10.000. Kalau dapat 20 juta berapa orang? Pegelin. Iya. Tapi pasien BPJS kunjungan dokter berobat. Janganlah cari pasien yang mandiri. Bisa? Bisa dong. Apotik juga begitu. Oke, yuk ada lagi sebelum saya tutup. Pak. Ayo dong. Assalamualaikum. Mana mic-nya? Ini saya Mic-nya mau... mana? Ayo. Itu yang bapak saya dulu kan pernah kena paku itu Pak, matanya. Terus Apanya? mata, kena waktu bikin pagar itu kena paku matanya. Terus itu bisa disembuhin nggak Pak itu Pak? Bisa Bu. Diapain tuh Pak? Caranya dicolek alat kelaminnya lawan jenis, taruh di matanya dia.
Colek alat kelaminnya pakai tangan kiri, taruh di matanya. Normal, 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 normal. Kalau mau cepat Pak Haji sehari manjur, copot alat kelaminnya, pindahin ke matanya. Itu mamanya yang nggak mau Pak mungkin kalau digituin. Pakai alat kelamin ibu. Lah. Atau sewa. Kan kita banyak di sini sewa. Disewakan. Atau ibu ngomong nih sama yang anaknya mau ujian. Boleh gak disewa? Dikasih ibu. Ibu kasih dia 100 juta. Bohong dia gak mau. Ada lagi? Bapak ada gak? Iya. Iya betul. Iya. Ada lagi? Dulu itu waktu habis kena itu dioperasi sih Pak. Tapi habis itu bapak saya nggak mau kontrol lagi kan jauh tuh. Kontrolnya jauh jadi sampai sekarang matanya cuma satu yang bisa melihat gitu. Ya udah pakai itu. Oh gitu ya. Makasih. Ya. Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok, Bapak dan Ibu paksain ikut di grup RDAY biar kita ngajarinnya gampang. Karena kalau Bapak dan Ibu japri saya, nanti jawabnya saya lama bener. Karena sehari yang masuk aja yang japri hampir 3.000. Kadang 2.800. Gimana coba mau jawab? Gak bisa, banyak 3.000. Jadi Bapak dan Ibu di grup aja. Nanti diajarin. Nah grupnya namanya RDAY Linglung. Kenapa linglung? Ya nanti kan ada orang yang kasih Bapak dan Ibu duit. 100 juta minimal harus minggu ini. Amin. Terserah duitnya mau buat apa aja. Ya. Di HP 0858 grup linglung 0858 1469 8968. Yang tadi grup linglung yang belum masuk paksain masuk. Terus kedua Bapak dan Ibu coba YouTube-nya RDAY dipencet. Apa namanya, pencet apa? Subscribe. Kenapa Pak Haji? Hah? Coba dirajia dulu bisa gak? Biar nanti Bapak dan Ibu rajia. Coba rajia. Coba buka YouTube-nya dulu, dirajia. Kalau lo nggak pencet, gue nggak mau. Pencet dulu. Rajia. Dipencet, subscribernya dipencet. Biar Bapak dan Ibu kalau saya ada pencerahan, Bapak dan Ibu langsung dikabarin sama YouTube. Ayo. Subscriber. RDAY Official Haji Dwi Susanto, subscriber coba. Biar Bapak dan Ibu cepet cair Bu. Lama bener, 9 hari aja lama. Ayo pencet subscriber. Pencet. Mencetnya apa yang merah-merah ya? Gue juga blow on. Udah. Pokoknya kalau RDAY pencerahan dia langsung ting gitu. Ngabarin. Rajia dulu man. Kalau memang nggak bisa dipencet, itu HP-nya masukin alat kelamin biar nyala sendiri. Gak ada kotanya. Pencet dulu, subscribernya pencet. Biar ngajarin kita nggak susah. Jempol. Ayo. Sama loncengnya. Ajarin bos. Ajarin. Iya, jadi Bapak dan Ibu nggak ketinggalan informasi kayak kita bikin sayembara, Bapak Ibu tahu. Ngasih hadiah tahu. Besok apa? Sekarang 257. Alhamdulillah naik. Tadi 185. Minimal kalau kita mau berangkat umroh kan Bapak dan Ibu diumumin. Yang nggak punya paspor suruh bikin paspor, yang nggak punya duit nanti bikin paspor dari Bogor aja, nggak usah bikin di daerah. Bisa? Oke.
Nggak ada kota. Udah hampir semua, kecuali yang ada kota yang belum. Oh iya iya. Kalau nggak bisa ngikutin dikasih HP aja deh baru dah. Jadi sekali lagi ya. Saya mau Bapak dan Ibu paksain masuk grup RDAY Linglung. Ya. 0858 1469 8968. Paksain. Ya daftar lo. Kebetulan kita lagi ngejar-ngejar buru-buru nih biar cepet anggotanya. 2. Yang dari luar kota mau ke RDAY nggak tahu jalannya, Bapak dan Ibu bisa hubungi Berkas Semesta. Berkas Semesta namanya Rina. Di 0812 3334 1849. Travel Berkah Semesta. Pak Haji, aku mau ke RDAY nggak punya ongkos. Nanti Bapak dan Ibu naik di bagasi. Kita bagasinya kosong. Ya, bagasinya kita kosong. Kita lagi nyari 60 orang. Gratis. Bapak bener kalau nonton saya suka ketawa-ketawa? Hah? Apa? Kita ngakak. Oh iya. Ya udah, besok hari Kamis malam Jumat Bapak dan Ibu paksain datang. Karena kita besok Kamis malam Jumat ada acara salawatan. Tidak ada yang ikut salawatan kemarin yang hajatnya tidak terkabul. Hampir 100% terkabul. Nah Bapak dan Ibu ikut. Nanti anak yatim yang salawatan. Nanti Bapak dan Ibu ijab, anak yatim ngaminin. Acaranya hari Kamis. Malam Jumat, besok masih hari Rebo. Kamis malam Jumat. Ya. Acaranya Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Dari jam 7 malam sampai jam 21 malam, jam 9 malam. Di Masjid RDAY. Sini. Ya. Biar semangat gimana nih buat memotivasi Bapak dan Ibu biar semangat gimana? Yang hadir dapat 10 juta apa gimana? Oh iya. Yang hadir dapat 10 juta ya. Biar semangat ya. Apa sekarang di DP-in dulu 5 juta? Ntar nggak datang. Alah ntar nggak datang bohongnya. Datang dulu aja, datang dulu. DP dulu aja. Bagiin. Ntar nggak datang. Enggak. Alah gue lihat muka lo muka penipu. Ya udah. Pokoknya paksain gimana caranya. Kamis malam Jumat kita acara salawatan bersama 500 anak yatim. Hari Kamis malam Jumat. Nah hari Jumatnya kita ada acara api unggun. Hari Sabtunya kita acara naik odong-odong bersama anak yatim. Hari Sabtunya naik odong-odong. Maunya saya Bapak dan Ibu naik odong-odong. Nah hari Minggunya kita berenang di Toyo Lembah Hijau. Ikut juga. Seneng lah, ceria, gembira. Sabtu ceria. Naik odong-odong. Nanti ibu yang nyupir odong-odong, bapak yang jagain ibu yatim. Di belakang. Ya. Kerja sama antara bapak dan ibu. Namanya sedekah profesi. Gitu. Pak Haji kan aku uangnya cuman adanya sedekah subuh. Ya udah datanglah, kan memang kita bayar kan enggak. Masuk ke kolam renangnya gratis. Ya kan? Syaratnya cuma satu kok, ibu sama bapak ditenggelamin doang. Hah? Ditenggelamin. Kan ibu nanti punya nenen kan ngambang. Pakai nenen. Kayak balon. Bener Bu, kalau nonton YouTube saya ketawa bener.
Oke? Sampai ketemu lagi di acara pencerahan besok hari Rabu malam Kemis. Habis sholat Isya jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sampai lagi ketemu di acara tanya jawab gratis hari Rabu malam Kemis besok malam. Di sini tempatnya. Oke? Pak Haji, aku bawa saudara boleh gak sih? Boleh, gak bayar, gratis kok nanya. Ya, oke? Tapi setelah acara privat. Jadi yang diutamain privat dulu prioritas dari jam 1 sampai maghrib. Nanti setelah privatnya habis baru yang gratis. Gak apa-apa kan? Ya, yang penting kan kita bisa tanya jawab. Boleh gak sih saya datang lagi? Boleh. Kan diperhatiin sama kamera. Mana nih yang sering datang mulu? Gitu. Karena syarat jadi tumbal harus yang sering datang. Sip, sampai ketemu lagi besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nggak ada salaman.